Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Miftah Alis Darmawan dari kelas DKVB. Pada sejarah desain grafis kali ini, kita akan membahas mengenai desain grafis dan revolusi industri. Peran desain grafis dalam memasarkan produksi pabrik. Seiring kemajuan teknologi dan perkembangan produksi massal, kota-kota di Eropa dan Amerika tumbuh pesat sebagai tujuan masyarakat yang mencari pekerjaan di pabrik. Kekuasaan politik bergeser dari aristokrasi kepada para kapitalis, pedagang dan pekerja keras, atau kelas pekerja. Kapitalis mengganti para tuan tanah sebagai kekuatan terkuat di dunia barat. Menginvestasikan mesin untuk fabrikasi massal menjadi dasar untuk perubahan industri. Siklus penawaran dan permintaan menjadi kekuatan di belakang perkembangan yang tanpa henti. Desain grafis memainkan sebuah peran penting dalam memasarkan produksi pabrik. Saat itu adalah masa optimisme dan kemakmuran, tapi ongkos sosialnya tidak sedikit. Kerja 13 jam sehari, lingkungan kotor tidak sehat, buruh wanita dan anak-anak bercampur baur, produksi berlebihan, depresi ekonomi dan hilangnya pekerjaan karena muncul teknologi baru yang banyak memakan korban. Produksi massal. Kritik terhadap era industri baru ini menunjukkan pergeseran peradaban dari nilai-nilai humanis menjadi keasyikan pada barang materialis. Tapi dengan semua teknologi baru ini, pendidikan dan literasi publik berkembang pesat dan kebutuhan akan bahan bacaan menjadi semakin penting dan disediakan secara luas. Produksi barang secara massal berkembang seiring kebutuhan yang sangat luas pada komunikasi massa. Karakteristik informasi visual menjadi sangat berubah. Rentang ukuran tipografi pada broadsides atau poster dan buku makin membesar. Abad ke-19 adalah periode produktif desain tipografi dan menciptakan klasifikasi baru seperti Egyptian dan sans serif sebagai tipografi yang sangat dekoratif dan baru. Tipografi. Di akhir 1700-an, Robert Thorne, Vincent Figgins, Henry Kesseln mulai bereksperimen ketebalan dan bobot visual pada huruf sans serif yang dikenal sebagai gaya antiques atau Egyptian. Tipografi ini umumnya memiliki goresan yang berat, berbobot, persegi, slab serif, dan askender maupun deskendernya yang pendek. Pada tahun 1815, Vincent Figgins memperkenalkan bentuk huruf yang memproyeksikan ilusi trimatra, lalu kemudian diraut hurufnya ini diberikan banyak hiasan. Saat skala huruf makin membesar, maka proses pencetakan matriks huruf dengan timah semakin mustahil karena bobot dan ukurannya yang membesar. Darius Wells bereksperimen membuat huruf format besar yang diukir dari kayu, yang kemudian disebut dengan wood type. Pabrikasi wood type bermunculan di seluruh dunia seiring popularitas poster yang tumbuh subur. Teknik dan huruf wood type masih populer saat ini dan sering digunakan dalam desain poster. Salah satu rumah produksi desain yang terkenal karena penggunaan wood type dan ilustrasi cukil kayunya adalah Headshow Print yang terletak di Nashville, didirikan pada tahun 1879 hingga kini. Hingga kini masih memproduksi poster-poster wood type dan letterpress untuk berbagai kegunaan. Awal mula fotografi. Joseph Nicephore Niepce dari Prancis adalah orang yang pertama kali membuat foto dengan melapisi lembaran timah dengan aspal pekat cahaya yang kemudian mengeras saat terkena sinar. Penemuan kompleks ini disebut dengan heliographer atau etsa matahari, dan gambar retro foto ini adalah Kardinal de Abois sekitar tahun 1822. Karya Niepce yang lain ialah foto pemandangan dari jendela di Le Gras tahun 1826 atau tahun 1827. Merupakan fotografi pemandangan paling awal dari dunia nyata, dibuat menggunakan kamera obscura. Plat foto asli Niepce sebelah kiri dan sebelah kanan versi yang telah diperkaya secara manual dengan Helmut
Guggenheim pada tahun 1952. Pengembangan teknik fotografi. Pada saat yang sama, Louis Daguerre melakukan penelitian serupa bersama dengan Niepce. Setelah kematian Niepce pada tahun 1839, Daguerre menyempurnakannya dengan teknik menggunakan lembaran tembaga berlapis perak. Setelah kristal iodium menguap lalu bercampur dengan perak dan menghasilkan perak iodida yang sangat fotosensitif. Plat kemudian ditempatkan dalam kotak kamera obscura dan diekspos ke cahaya, menciptakan gambar laten. Proses sangat rumit, tapi dampak gambar dari proses fotomekanikal ini begitu mendalam. Style grafis di era Victoria. Pada masa pemerintahan Ratu Victoria di Inggris pada tahun 1819 sampai 1901 adalah masa dengan keyakinan moral dan agama yang kuat, konvensi sosial yang baik dan penuh optimisme. Era Victoria sangat memuja hiasan dekoratif. Segala penghiasan yang spektakuler ini diterapkan dalam arsitektur dan produk manufaktur. Hal ini juga terdapat pada kompleksitas markah tepian, teks, dan gambar dalam desain grafisnya. Citra yang sentimental, nostalgia, dan keindahan ideal ini diekspresikan melalui imaji anak-anak, gadis belia, anak anjing, dan bunga-bungaan. Nilai-nilai tradisional keluarga, keagamaan, dan patriotisme disimbolkan secara visual. Grafis zaman Victoria mulai menggunakan teknik pencetakan yang disebut dengan kromolitografi, yang mengakibatkan gambar-gambar cetakan penuh warna-warni yang berlimpah ruah.